Selamat sore Kak. Selamat sore. Di sini aku ingin memperkenalkan diri aku. Jadi aku Indi Zara Mulyana dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Gizi tahun 2024. Jadi di sini aku ada tugas nih Kak terkait mata kuliah survei konsumsi pangan tentang formulir estimate food record sama ada weight food record. Jadi ada dua formulir. Sebelumnya di sini apakah kakak berkenan menjadi responden saya? Iya, berkenan sih Kak. Oke, karena kakak sudah berkenan, sebelumnya terima kasih banyak ya kak. Jadi di sini aku mau jelasin dua formulir ini. Sebelumnya aku dengan kakak siapa? Bersama dengan Kakak Keisha Salsabila kebetulan. Oke, aku juga boleh tahu nggak kira-kira berat badan sama tinggi badannya berapa? Untuk berat badan aku ada di 54 dan tinggi badan aku ada di 161. Oke, jadi aku mau jelasin terkait formulir estimate food record dulu kali ya. Jadi ini tuh dilakuin nanti 2 hari kak. Nah terkait estimate food record ini diisi itu pada hari kerja atau weekdays. Jadi di sini yang pertama itu ada nama responden, nanti diisi dengan nama kakak sendiri yaitu kakak Keisha ya. Kemudian ada tanggal pemeriksaan, itu di mana tanggal untuk kakak ingin mencatat nih konsumsi makanan dan minuman yang kakak konsumsi selama 1 hari itu. Dan pewawancara itu nanti bisa diisi dengan nama saya sendiri. Kemudian aku mau jelasin dari bagian yang paling kiri nih kak. Jadi ini ada jenis makanan. Di sini tuh ada karbohidrat kayak misal nasi, kentang, spaghetti, roti dan lain-lain. Terus ada protein hewani itu kayak daging ayam, daging sapi atau mungkin telur dan lain-lain. Dan ada protein nabati itu kayak tahu, tempe dan lain-lain juga. Dan ada gula, sayur, terus ada juga buah. Terus selanjutnya ini ada kolom waktu. Ini tuh waktu diisi waktu dimana kakak mengkonsumsi suatu makanan. Kayak misal kakak sarapan itu misal pagi hari, itu nanti kakak isi juga jamnya kak. Kayak misal jam 8 mungkin sarapannya, terus makan siangnya jam berapa, atau makan malam atau nyemil selingannya gitu jam berapa gitu. Terus ada nama hidangan. Ini tuh nama hidangan contoh kayak misal ayam geprek, itu nama hidangannya ayam geprek. Terus teknik pengolahannya itu digoreng kan. Di sebelahnya itu ada teknik pengolahan, kayak misal ayam geprek tadi teknik pengolahannya berarti digoreng. Terus kemudian di sebelahnya ini ada bahan makanan. Jadi nanti kakak jabarin ini atau kakak jelasin secara rinci dari nama hidangan sebelumnya kak. Kayak misal ayam geprek itu berarti bahan makanannya itu ada ayam, kemudian tepung mungkin, terus ada minyak karena digoreng, terus ada nasi, ada sambalnya juga kayak gitu. Terus di sini tuh ada brand atau mereknya. Mungkin kalau misal kakak ternyata beli ayam gepreknya bermerek kayak misal contoh Pak Gemus atau lain-lain, itu kakak bisa isi brand atau mereknya kalau kakak berkenan juga. Terus di sebelahnya ini ada URT atau ukuran rumah tangga. Nanti aku juga kasih dokumen foto makanan, jadi kakak bisa ngira-ngira nih URT ini kan ukuran rumah tangga ya kak. Jadi di foto makanan itu nanti ada piringnya, ada centong atau ada gelas dan lain-lain. Jadi nanti kakak bisa isi, misal kakak makan nasinya itu 1 porsi kecil, itu nanti boleh ditulis di URT-nya ini kayak 1 porsi kecil gitu. Terus nanti di foto makanan ini ada penjelasan terkait gramasinya kak. Jadi 1 porsi kecil itu biasanya 100 gram. Jadi nanti setelah kakak isi URT 1 porsi kecil itu di URT, nanti sebelahnya ini 100 gram seperti itu. Dan sebelahnya ini ada keterangan ini bisa diisi dengan kakak makanannya nih beli atau buat sendiri kayak gitu kak. Kira-kira penjelasan saya cukup bisa dimengerti atau masih bingung? Oke, berarti nanti kalau yang estimate ini saya ngerjainnya periksanya itu pas hari kerja ya. Betul, berarti pada hari pas kerja. Senin sampai Jumat. Terus misalnya saya ada makan soto nih ya. Iya. Terus nanti kan direbus berarti ya teknik pengolahannya. Berarti bahan makannya nanti saya sebutin ya. Iya. Misalnya ada bihun, iya ada bihun, ada kol, ada tomat gitu-gitu. Terus ada ayamnya. Iya. Terus karena
karena misalnya saya nggak tahu brandnya, karena saya beli berarti saya kosongin ya di brand dan Betul, merek. iya. Terus nanti di URT-nya itu nanti aku tinggal lihat dari foto yang kakak kirim ya. Betul. Terus sama nanti tinggal diisi gramasinya. Betul. Sama nanti keterangannya kalau misalnya sotonya ini beli, aku berarti isinya beli. Betul. Oh ya, sama di jenis makanan kakak bisa isi kalau kakak menggunakan minyak atau butter atau margarin, kakak bisa isi gitu. Terus juga di bahan makanan ini tuh bisa kakak tulis juga kalau kakak ada konsumsi saus atau kecap sih kak. Tapi untuk bumbu lain-lain kayak misal merica atau mungkin ketumbar, lada dan lain-lain itu nggak perlu diisi kak. Oh, oke, paham. Oke, berarti untuk formulir estimate food recordnya udah paham ya kak? Paham. Selanjutnya aku mau jelasin tentang formulir weight food record. Ini tuh diisi pada hari libur atau weekend. Jadi biasa nih kak, nanti kakak isi nama responden, yaitu nama kakak sendiri, kemudian tanggal pemeriksaan seperti tadi. Terus ada pewawancara, itu bisa diisi dengan nama saya sendiri. Kemudian sebetulnya nih kolomnya sama, cuma ada perbedaan nih kak. Aku izin jelasin dari awal lagi ya. Jadi yang pertama ada jenis makanan. Itu bisa kakak isi karbohidrat. Untuk nasi, nasi, spaghetti, roti dan lain-lain. Terus ada protein nabati kayak tahu dan tempe dan lain-lainnya. Kemudian protein hewani itu kayak ada daging ayam, daging sapi, telur dan lain-lain, ikan. Terus juga ada buah, ada sayurnya juga, ada serat. Terus ada gula dan ada minyak kak, kalau kakak pakai minyak gitu. Terus di sebelahnya ini ada waktu ini dimana kakak mengkonsumsi suatu makanan atau minuman. Jadi kalau misal pagi hari kakak bisa isi jamnya dan waktunya, kayak misal jam 8 sampai jam 9, kemudian itu pagi hari kayak gitu. Terus nanti ada nama hidangan. Ini tuh contohnya kayak kakak misal makan mungkin spaghetti ya, itu nama hidangannya spaghetti. Terus teknik pengolahannya direbus, kemudian bahan makanannya kan berarti ada spaghetti sendiri, kemudian ada sausnya, dan mungkin kalau ada tambahan daging atau keju mungkin ya. Terus ada tambahan butter mungkin atau minyak pada saat rebusan kayak gitu. Terus di sini kakak kalau misal menggunakan spaghetti yang bermerek atau ada brandnya gitu, boleh kakak isi di sebelah ini. Terus kemudian di sini ada kolom jumlah. Jumlah ini terbagi menjadi 3 kak, ada serve atau URT, terus ada konsum, ada sisa. Jadi yang serve URT ini kakak nggak perlu isi. Jadi ini tuh weight food record ini pakai timbangan kak. Jadi nanti kakak sebelum makan itu kakak timbang makanan yang mau kakak konsumsi nih, dan kalau ternyata ada sisanya boleh kakak timbang lagi buat cek berapa sih kira-kira sisanya gitu. Terus serve URT-nya ini nggak perlu kakak isi, nanti kakak isi konsum gramnya ini. Jadi sebelum kakak makan kakak isi di sini. Contoh misal spagettinya tadi sebelum dimakan kakak timbang itu sekitar 150 gram, dan setelah dimakan masih sisa 50 gram. Jadi 50 gramnya diisi di bagian sisa, 150-nya kakak isi di bagian konsum kayak gitu. Keterangannya juga sama seperti tadi, kakak beli atau kakak buat sendiri seperti itu. Kira-kira dari penjelasan formulir weight food recordnya ini kakak masih kurang paham atau gimana gitu enggak? Oke, berarti kalau misalnya aku hari libur aku ngerjainnya formulir yang nimbang-nimbang. Betul, ini ya. Nimbang-nimbang ini kak. Ini semuanya aku timbang atau gimana ya kak? Maksudnya kalau aku ada makan cilok-cilok gitu. Oke. Untuk camilan juga perlu ditimbang ya. Jadi ini tuh perlu kakak tulis semua terkait konsumsi apapun yang kakak makan dalam sehari kak. Mau itu makanan berat, ringan, atau mungkin cuma sekedar minuman, asal itu manis dan berkalori kira-kira ya, itu kakak boleh tulis. Tapi kalau ternyata kakak konsumsinya cuma air mineral, itu nggak perlu ditulis ya kak. Oke, terus kalau misalnya aku ada lupa nih untuk ngisi, itu kira-kira gimana kak? Oke, terkait itu nanti aku kasih kontak person. Kita boleh tukeran kontak person. Nanti aku bantu remind kakak nih. Kalau misal pagi hari mungkin belum sarapan atau sudah sarapan cuma kakak lupa, nanti boleh aku remind kayak, kak sudah sarapan atau belum, kayak gitu. Terus begitupun makan siang, cemilan, atau mungkin makan malamnya juga gitu sih kak. Oke, aku paham. Oke, terkait URT nanti aku bantu kirim
foto makanan lewat chat pribadi ya kak. Oke, berarti dari kedua penjelasan terkait formulir ini kakak udah paham ya? Paham. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena kakak sudah berkenan menjadi responden saya. Semoga ini tuh nggak cuma bermanfaat untuk saya dan tugas saya, tetapi juga bermanfaat untuk kakaknya sendiri ya. Terima kasih kak, selamat sore. Makasih kembali.